Tahu nggak apa yang harus umat muslim ucapkan ketika Muhammad mengatakan sesuatu? Sami'na wa ta'na. Tahu nggak apa arti sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami patuh. Itu. Makanya saya punya gambar bagus tentang umat Islam. Nih, saya kasih kamu gambar bagus. Hidupmu itu seperti ini. Lihat ini. Nih, siapa yang mengendalikan umat muslim nih? Siapa? Coba kamu pikirkan dulu secara mendalam. Renungin dulu. Di dalam mau tidurmu itu kamu renungin. Siapa yang ngendaliin hidupmu? Siapa yang bikin kamu manjangin jenggot? Yang bikin celana kamu cingkrang? Yang bikin kamu pagi-pagi ke masjid? Yang bikin kamu pagi-pagi ngambil air wudhu? Siapa yang bikin kamu begitu? Yang bikin kamu pergi ke Arab nyiumin batu, lempar-lemparan batu, siapa yang bikin kamu begitu? Coba, siapa yang menggerakkan umat muslim berangkat ke Arab nyiumin batu? Coba jawab. Renungin di dalam hatimu. Kenapa ya saya nabung duit banyak-banyak, lalu saya tak beliin visa, ya visa untuk naik haji, kemudian saya pergi ke Arab, di sana saya bayar. Dia misalkan bagaimana tata cara. Makin gemblong gitu. Mumet. Ayo silakan. Ayo. Saya undang yang muslim yang ngerti agama Islam aja dah ya. Muslim yang benar-benar ngerti agama Islam. Yuk, jangan muslim yang aduh teman-teman. Cuma jadi ambulan aja di sini. Aduh berat. Yuk silakan yuk. Yang muslim yang ngerti agama Islam aja yuk. Jangan muslim yang awam-awam, yang nggak ngerti apa-apa. Oke. Ini ada huruf Arab ini. Siapa ini nama Anda ini? Halo? Nggak kelihatan. Halo. Ya muslim bang. Jawab belum muslim. Ya silakan bang. Silakan kamera. Silakan. Halo bang. Nama siapa ini bang? Nama Firman. Firman. Oke silakan bang Firman. Gimana bang Firman? Jangan merokok bang. Jangan merokok, rokoknya dimatikan dulu. Saya tahu kalau ngomongin Tuhan Anda sambil ngerokok memang. Tapi kalau bisa janganlah ya. Hargailah Allah yang lagi Anda omongin itu ya. Jangan Anda lagi ngomongin Allah sambil ngerokok-ngerokok. Walaupun Allah bagi Anda tidak ada harganya. Silakan. Silakan. Tadi mau bertanya, katanya apa yang ditanya? Oh, Anda mau bertanya atau ditanya? Ditanya. Ditanya. Anda memperdalam agama Islam? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Saya jadi nggak mau bertanya. Anda tahunya dikit-dikit. Kita nggak boleh dia meninggikan orang. Gimana? Orang itu nggak boleh merasa tinggi. Gimana saya nggak merasa tinggi bang? Saya belajar Al-Quran itu sudah 13 tahun. Saya khatam Al-Quran 100 kali lebih. Anda nggak ngerti Al-Quran, gimana saya mau nanya sama Anda? Saya mau tanya, disebut Al-Quran. Gimana? Sekarang saya mau tanya, apa yang disebut Al-Quran? Yang disebut Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari colongan kitab-kitab orang Kristen Syria. Namanya Keriana. Dirubah oleh orang Islam jadi Al-Quran. Apalagi pertanyaanmu? Dari pertanyaan itu salah jawabannya. Nah, kamu nanya sama saya. Saya jawab salah, jawabannya gimana? Oke, saya buktikan. Oke. Baik. Kamu bilang bahwasanya Quran itu bukan berasal dari kitab colongan dari Kristen Syria, ya? Colongan Saya apa? akan mulai. Kitab colongan yang kalian rubah sekarang artinya jadi kacau balau. Gini. Sekarang saya mau tanya siapa yang rubah? Orang-orang Islam. Orang Islam itu siapa? Ya menurut kalian katanya Utsman bin Affan ya membentuk panitia bersama Zaid bin Sabit.
Kemudian mereka Itu. menulis Al-Quran karangan mereka sendiri. Coba kita buktikan. Itu versi saudara itu salah itu. Ya, kita buktikan ya. Versi Dengerin. saya, versi Anda itu beda. Sekarang yang penting itu pembuktiannya. Gini. Tadi Anda bilang bahwa Al-Quran itu colongan dari kitab Syria. Iya, iya. Itu kan versi kamu. Baik. Kita mulai ya. Bukan versi di sini. Di dalam Dengerin dulu. Al-Quran, Kamu jelaskan di dalam dulu. Quran surat dari yang kedua, surat kedua ya. Surat yang pertama dulu aja, Al-Fatihah. Nah, itu bukan surat pertama. Udah salah itu. Katanya udah 13 tahun. Jadi Al-Fatihah itu nggak ditaruh di surat nomor 1. Hei, itu bukan surat pertama, Bos. Baik. Hei, Menurut dulu saya logika ngomong. dengar, Dengar dulu menurut logika sungsang kalian, surat yang pertama itu adalah Al-Alaq, betul? Betul nggak? iya betul. Nah, itu baru betul. Nah, sedangkan di buku Al-Quran yang sekarang, surat yang di depan itu surat apa yang pertama? Surat Al-Fatihah, tapi Surat itu Al-Baqarah. Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Sekarang saya mau tanya dulu. Tadi Tanya kan Al-Fatihah saudara kok saya mau tanya dulu. Enggak, arti Al-Fatihah itu apa? Al-Fatihah itu pembukaan. Pembuka. Kalau pembuka itu di depan apa di belakang? Dengerin dulu saya. Ya. Kalau memang surat Al-Alaq itu adalah surat yang pertama, kenapa nama pembuka surat namanya Al-Fatihah? Itu surat Al-Fatihah. Itu surat Al-Fatihah, namanya surat pembukaan. Maka Pembuka, ditaruh di pembuka atas. berarti di depan atau di belakang? Pembuka itu nomor 1 apa nomor 2? Di depan. Tapi Nomor bukan berarti berapa? itu surat pertama. Ya, kalau pembuka nomor berapa berarti? Al-Fatihah. Dengerin dulu. Itu kan versi saudara. Kalau pembuka itu berarti nomor berapa? Bukan berarti nomor 1. Pembuka bukan berarti nomor 1. Aduh. Jadi dengerin dulu. Berat. Eh, Pembuka bukan berarti nomor 1. dengerin dulu saya kan. Memang kalau kita ngomong sama orang Islam ini kita harus rajin-rajin kita akrobat teman-teman ya. Akrobat. Jadi saudara itu kan tadi bilang Al-Quran. Saudara udah belajar Al-Quran 13 tahun. 100 kali tamat. Itu aja udah bohongan kamu kan. Bohongnya di mana? 100 kali tamat Al-Quran Anda baca. Betul nggak? Coba. Iya? Kalau memang saudara betul baca 100 kali baca Al-Quran. Coba Anda baca Al-Quran coba. Nah, ini lagi lomba baca-baca. Mau dengar saya baca Al-Quran? Saya tutup Baca mata. terus. Oke, baca terus. Cuman itu aja yang bisa kalian lakukan. Mau begini, sambil ditutup begini atau gimana? Nanti Oke, disangka saya mau gini, ditutup gini ya, gini. Mau tutup, Mau mau begini? terbalik silahkan. Mau Coba begini? baca Fatihah coba. Coba Oh, baca dibalik Fatihah. begini. Gini. Oke, dibalik disungsang nggak jadi masalah. Oke, baik, saya balik ya, saya balik. Karena orang Islam itu ujiannya begini memang. Dalam agama Islam itu memang ujiannya kayak begini, hafal-hafalan, ya. Baik, Coba baca kita mulai ya, Fatihah, kita coba. mulai dari Al-Fatihah ya. Kita tutup nih mata Oke, saya. oke. Oke, kita Oke. mulai. baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Baqarah ya. Oke. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal. Mau sampai kamu tahun depan nanti nih. Mau sampai tahun depan. Kamu ngajarin saya Quran. Udah, sekarang gini aja. Sekarang begini. Saya kasih info sama kamu tentang saya. Oke, 13 itu apa tuh? tahun lamanya saya memperdalam Al-Quran. Dalamnya Yang sampai saya mana? pelajari bukan apa yang orang Islam pelajari.
Yang Iyalah, orang berarti Islam salah. Bang, denger dulu, saya lagi ngomong ini. Dengar dulu, sabar. Berarti kan salah jalan. Dengar Bang Edis ke dulu. Bandung bisa ke Jakarta. Dengar dulu. Anda ke Bandung bisa ke Yang Jakarta. saya pelajari itu Al-Quran. Yang orang Islam pelajari bukan Al-Quran. Yang Apa? orang Islam pelajari itu cara membaca huruf Arab. Mereka tidak membaca Al-Quran. Iya, makanya Anda Mereka salah belajar cara membaca huruf Arab. Saya 13 tahun Al-Quran, tapi nama Al-Quran aja nggak tahu. Sudah saya bilang tadi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Syria. Salah. Nama Bahasa aslinya Syria bukan bukan Al-Quran, tapi Keryana. Salah. Kemudian orang Islam merubahnya menjadi Al-Quran. Makanya orang Islam kalau ditanya arti Al-Quran, mereka akan menurut Al-Quran artinya bacaan. Menurut si ini, Al-Quran artinya mengumpulkan. Menurut si ini, banyak itu definisi Al-Quran. Orang Islam bingung apa arti Al-Quran. Dengerin, sekarang saya mau ngomong nih. Ya kan? Loh, betul tidak? Ada banyak sekali pendapat tentang apa definisi Al-Quran. Nggak ada. Definisi Al-Quran cuma satu. Saya Itu tunjukkan. versi Anda aja. Saya tunjukkan definisi Al-Quran itu berbeda-beda pendapat. Umat muslim ulama itu berbeda paham. Apa definisi Al-Quran? Nih. Ya. Kita Coba, kasih tunjuk. Nggak usah dibaca. Katanya 13 tahun. Takut. Oh, kamu yang takut. Saya nggak pakai apa-apa. Kamu pakai laptop kan? Ini saya kasih tunjuk. Saya kasih Nggak usah tunjuk pakai. bagaimana nggak usah pakai umat HP. muslim. Nggak usah pakai HP. Nggak usah pakai HP. Coba, katanya 13 tahun. Ini saya kasih referensi. Gimana? Umat muslim itu nggak tahu Al-Quran itu apa. Makanya beda-beda pendapat. Oh, menurut ulama ini arti Al-Quran mengumpulkan. Menurut ulama ini Al-Quran artinya bacaan. Ya beda-beda. Umat muslim tuh nggak tahu arti Al-Quran. Biar kamu tahu. Nih, saya bacakan. Nggak usah pakai HP. Saya bacakan. Kalau pakai HP anak kita pun bisa. Dengar nih. Nih ya. Nggak usah pakai Ini HP, web. nggak usah pakai Dengar. HP. Saya nggak perlu itu. Ini web dari muslim sendiri. Belajar pakai, ulumul nggak Quran. usah. Apa definisi nggak usah Al-Quran pakai. secara etimologis dan terminologis nih. Saya bacakan nih. itu Makna-makna berarti Al-Quran tandanya. itu banyak sekali. Beda pendapat mereka. Nih, Kamu belum bisa berarti. saya bacakan ya. Saya bacakan. Tandanya kamu masih anak TK Dalam berarti. buku, sebentar. Dalam buku Nggak usah pakai, ulumul nggak usah Quran. pakai HP. Nggak usah pakai HP. Kok panik begitu? Kok panik? Bukan panik. Saya tanya kamu nggak usah pakai HP. Ini saya bacakan referensinya. Anda Saya tidak nggak suka perlu referensi? Saya nggak perlu. Yang Nih, saya bacakan. Ya udah, Anda tidak perlu, penonton yang perlu. Coba Anda diam dulu, biar saya bacakan. Dalam buku Ulumul Quran seperti Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Itu tanda. Badruddin dengar dulu. Al-Zakarshi dan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata Al-Quran. Bayangin. Orang Islam teman-teman nggak tahu, orang kitabnya nyolong. Quran itu dari bahasa Syria, dari Keryana. Makanya orang Islam nggak tahu Quran itu apa. Makanya nih, perhatikan ya, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata dari Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat kata Al-Quran tidak memiliki akar kata. Nih, nggak punya akar kata. Ia merupakan nama khusus yang disematkan untuk menyebut kalam Allah. Namun, sebagian lain memandang kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qara yang artinya mengumpulkan. Makna mengumpulkan ini berdasarkan keyakinan bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab suci terdahulu. Berbeda dengan Al-Zarqashi maupun Asyuyuti. Abdul Azim Al-Zarqani dalam bukunya
Munahil al-Irfan berpandangan bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Satu bilang artinya membaca, satu bilang tidak punya arti, satu bilang mengumpulkan. Orang Islam tuh bingung bang, Al-Quran tuh apa? Gimana? Anda kalau mau berguru dengan saya ajarin asal usul Al-Quran dari mana. Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu asal usul Al-Quran dari mana? Sekarang saya bagian ngomong, ya kan? Nekat yang nyata. Silakan. Anda diam. Sekarang saya ngomong. Nggak usah panik begitu, Bang. Jadi, saya nggak perlu referensi. Abang kan pakai HP. Kalau pakai HP, anak TK aja bisa. Jadi Al-Quran maksudmu itu apa nggak usah dengerin? ada ininya? Nah, nggak usah pakai HP. Katanya 13 tahun mendalami Al-Quran. Pakai ini, al-ilmu fis sudur, laysa fis sutur. Ilmu di otak bukan di buku. Ilmu ngarang. Nih, coba kamu dengarkan ini ya. Sebentar. Coba kamu dengarkan ini, nanti saya tanya, kamu ini apa ini? Nih. Kamu dengarkan ini, nanti kamu saya tanya, apa ini? Sebentar ya. Sebentar. Yang mana? Sebentar. Coba kamu dengerin ini apa? Dengerin ya. Apa? Dengerin. للصابئة المندائي Nggak usah pakai HP. Yang saya perlu di sini. ترجمته Coba dengar ya. Dengar. Nggak usah pakai HP. لا يبحثون عن ملك يملكونه Saya nggak perlu HP. Yang saya perlu ini. ولا عن قلق Apa itu? يقلقونه. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak itu apa? Nggak usah pakai HP. Pakai otak. Aduh, berat. Nih ya, kalau berat, Anda nggak usah benar-benar saya. ya, Anda saya kasih tahu ini. Ini namanya, ini nih. Coba Anda saya perdengarkan lagi nih. كنز العظيم نحن المسلمين نملك كنزا عظيما Sebentar ya. Nih, kita buka dulu bacaannya ya. Saya nggak Atau usah Anda pakai saya HP. suruh saya kasih Ya. referensinya ya. Nih, kita buka nih. Kita buka Ginza Rabbah ya. Buka terus. Kalau buku tuh nggak habis-habisnya, Bang. Yang saya perlu di sini sekarang nih. Tuh, ada orang komen Iya, jago. karena kamu referensinya kagak jelas. Itu yang nggak jelas. Dari tadi kan kamu yang ngomong, sekarang saya ngomong. Nih, saya tunjukkan bagaimana apa asal usul Al-Quran ya. Sayang ini kok bahasanya Inggris ya. Itulah. Kalau pakai buku begitu dia lelet, lemot. Ya, bahasanya yang Indonesia tidak ada ini. Gak usah pakai buku. Saya nggak Iya, perlu karena buku. kamu orangnya tukang ngarang bebas. Loh, sekarang kamu kalau memang Al-Quran itu adalah milik asli orang Islam. Al-Quran itu murni bahasa Arab. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Dalam Al-Quran itu ada dua rahasia. Ada arti yang zohir, ada yang arti batin. Ya udah apa? Yang zohir bisa, Apa arti yang Lam Mim? zohir bisa kamu artikan. Tapi kalau alif lam mim itu artinya batin, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang. Makanya saya bilang kitabnya nyolong, makanya mereka nggak tahu. Orang kitabnya dari nyolong gimana? Kitab kamu itu dari nyolong, makanya kamu nggak tahu artinya. Bayangin teman-teman ya, bayangin. Jadi dulu teman-teman, ini biar kamu saya kasih tahu, rahasianya. Dulu, Gak usah panik begitulah. aku panik. Yang panik itu kamu gimana? Ditanya arti alif lam mim nggak tahu apa arti alif lam mim. Yang panik itu pakai buku. Kalau nggak panik tuh slow dia. Tengoklah, saya nggak pakai apa-apa. Iya, Oke. berarti kamu namanya ngarang bebas, diskusi nggak pakai buku. Itu namanya di sini, bukan di buku. Ya udah, di mana dalilnya? Kalau di buku bukan ilmu. Di buku bukan ilmu. Yang ilmu tapi- ngarang bebas. Punya referensi ilmu di sini. Referensi. Jadi nggak usah pakai referensi.
referensi yang betul-betul sudah paham berarti udah di sini. Oh gitu. Oke, kalau begitu alif lam mim itu apa artinya? Sekarang saya ngomong dulu. Pertama Al-Quran, ya. Itu menurut versi kamu kan nyolong dari bahasa Persia tadi kan. Tapi Al-Quran menurut agama Islam adalah dengerin. Udah tidur di bawah sana. Ditanya arti alif lam mim hanya Allah yang tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahaminya. Ternyata setelah Al-Quran dibaca hanya Allah yang tahu. Bayangin teman-teman. Saya udah terjemahin. Ini kan ada buku nih. Bahasanya Jerman. Saya terjemahin. Supaya kamu memahaminya. Terus setelah saya terjemahin kamu bilang hanya Edis yang tahu. Sakit kan teman-teman? Sakit. Sakit kepala teman-teman. Oke, kita kasih kepada Fajar Sinaga. Fajar Sinaga. Ya, selamat malam Bang Fajar Sinaga. Bang Fajar Sinaga, selamat malam. Selamat malam, Horas. Halo Fajar Sinaga. Halo, Le. Uy. Iya. Muslim, Bang? Banget. Muslim. Banget. Oke, silakan. Silakan Bang Fajar Sinaga. Apa yang ingin mau Abang Fajar sampaikan? Silakan Bang Fajar. Kenapa gelap kameraku ya? Enggak tahu, tanya saya. Nggak tahu, di sini udah pakai 5G aku. Kenapa bisa gelap ya? Kenapa nih ada? Tapi nggak tahu lah ya. Jangan-jangan Anda mau jadi nabi. Ya, aku mah manusia biasa, Le. Iya, jangan-jangan Anda nanti jadi nabi. Kalau Anda jadi nabi, Kenapa? jangan Coba, nanti wait. setelah ketika celana mau turun langsung turun ayat. Coba Masya Nggak Allah, boleh kameraku, Le. Anda jadi nabi, ayatnya sesuai dengan keinginan celana mau turun. Kalau celana mau turun aja langsung datang ayat. Silakan. Jelas nggak? Coba. Jelas nggak? Aku ada kamera nggak itu? Ada nggak muka aku? Gelap. Coba aku turun lagi Macam nanti di aku naik gua lagi Hira sebentar ya. gelapnya. Iya, nggak tahu aku Gua Hiro. Aku di Gua Hiro soalnya, Le. Ya udah, turun dulu, ajukan lagi Nah, permintaan sebentar ya, naik. coba. Nah, coba bentar ya. Oke. Turun dulu nanti naik lagi. Ya, teman-teman ya, sudah berapa jam kita siaran? Teman-teman 2 jam 16 menit. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada iklan. Teman-teman sekalian, kita itu ada program untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Di mana rumah apologet itu pada akhirnya nanti akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan apologetika. Seperti membuat konten-konten seperti ini, ya kan? Studionya, bikin podcast, bikin website, bikin buku, dan segala aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia apologetika. Karena apa teman-teman? Karena dalam jangka panjang itu tidak mungkin kita menyewa terus. Ya, karena biaya sewa itu mahal teman-teman ya. Jadi kita suatu saat nanti ya ada program jangka 20 tahun seperti itu ya, 30 tahun ke depan kita akan membuat konten-konten memproduksi ya istilahnya pancaran lah supaya kita memancar mengudara dari rumah apologet tersebut. Karena teman-teman kalau dari Konoha ya kita berapologet dari Konoha itu teman-teman percayalah teman-teman nggak akan lama ya kita akan digerebek. Karena umat muslim saja teman-teman yang boleh memancar, yang boleh mengudara, yang boleh membuat podcast, yang boleh membuat acara-acara membahas agama Kristen. Ya, seperti yang dilakukan Donditan dan kawan-kawan, Juma, Ari Untung dan kawan-kawan. Kalau kita teman-teman melakukan hal demikian dijemput polisi. Sudah pernah dulu kita adakan seperti itu. Tapi apa yang muslim lakukan? Mereka datang pakai massa, mengancam, menggerebek. Tuh.
Ya, seandainya teman-teman boleh di negeri Konoha, apa enggak udah enak banget kita teman-teman? Tempat tinggal sudah ada, peralatan-peralatan lengkap, internet murah. Waduh, kurang bagaimana lagi teman-teman nikmatnya. Tapi teman-teman, apa yang saya alami ya? Yang saya alami adalah saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan rumah saya karena dipersekusi seperti ini oleh kadrun-kadrun. Ya, ini. Ketika umat muslim, saya putarin lagi nanti kalian udah ini. Jadi makanya teman-teman kita di sini teman-teman memerlukan rumah apologet itu. Jadi teman-teman yang ingin mensupport ya untuk pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa nih mampir ke profil saya, nanti di profil saya ada linknya di situ teman-teman, link untuk kolekte di profil ini. Ya, separuh itu teman-teman, separuhnya itu adalah dari saya pribadi teman-teman, separuhnya saya galang dari teman-teman sekalian. Jadi kita di sini kerjasama, separuh dari saya, separuh dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang ingin support pendirian rumah apologet itu mampir ke profil ya teman-teman ya. Di profil silakan diklik saja, klik. Nanti teman-teman akan melihat sendiri itu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, nggak ngerti cara ngekliknya, teman-teman, saya tunjukkan saja langsung cara ringkasnya. Nih, teman-teman bisa support di sini. Nah, ini ketutup ya badan saya ini. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, kita sama-sama targetkan teman-teman akhir tahun ini ya teman-teman ya. Akhir tahun kita bisa mendirikan rumah apologet, supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas apologetika kita dengan lebih teratur, ya, lebih terarah, jangka panjang, ya. Istilahnya kita sudah punya menara stasiun televisi sendirilah, ya, supaya kita bisa nyaingin si Juma dan kawan-kawan yang mereka bisa bebas gitu ya, bahas-bahas. Kita juga sudah waktunya seperti itu, tapi kita tidak perlu menghina-menghina seperti mereka. Ya. Kita tidak perlu menghina, kita tidak perlu ini, kita sajikan saja fakta-fakta seperti itu. Oke, kita naikkan lagi tadi muslim yang tadi, silakan ya. Siapa tadi namanya? Fajar Sinaga. Sebentar ya, kita kasih naik Fajar Sinaga. Oke, sudah naik kembali dia Fajar Sinaga. Fajar Sinaga. Ya, Fajar Sinaga, selamat malam. Tengku dulu ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Sudah jelas nggak? Jelas. Kelihatan aku? Silakan. Aku tuh meyakini ya, Yesus itu sebagai Nabi Isa Al-Masih, oke? Kita sepakat dulu ya. Yesus sebagai Nabi Isa Al-Masih. Sebentar. Sebelum kita jatuh kepada sepakat atau tidak sepakat nih. Isa Al-Masih itu berbahasa apa dia? Apapun itu intinya, aku meyakini dengan siyakin-yakinnya Yesus itu Nabi. Kalau cuma meyakini nanti repot lah. Nanti kalau ada orang saya yakin pohon pisang itu adalah emas. Pokoknya saya yakin ya. Kalau gitu repot. Gini Le. Terus. Kalau kita diskusi hanya yakin-yakinan, itu nanti kita kayak anak SD. Tahu waktu kita zaman SD? Beda konteksnya, zaman SD begitu. Beda konteksnya, Wak. Aku sebagai Islam ya, begini Bang, meyakini ya, Yesus itu ada. Abang kan tadi bilang Yesus itu adalah Allah. Nabi Isa, betul? Oke. Nah, begini Bang, Yesus di dalam literatur Injil itu hidupnya di Israel, berbahasa Aram, ya kan? Hidupnya pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, raja di Yudea pada waktu itu adalah Herodes dan seterusnya.
Nah, Iya. supaya kita ini bisa mengambil langkah yang tepat, coba saya mau tanya, menurut literatur umat Islam atau menurut Al-Quran, Isa itu orang mana? Karena saya sangat curiga Isa ini orang Sumedang. Soalnya banyak teman saya namanya Isa, dia orang Sumedang. Nah, saya mau tanya, Apapun itu bagaimana versimu, cara tapi kan membuktikan? versiku, gini loh, apapun itu versimu, tapi versiku aku meyakini Yesus itu adalah utusan Allah, oke? Oke, baik. Coba sekarang saya tanya Yesus dulu. mengatakan, Sebentar Yesus dulu. mengatakan Kita sembahlah ngomong Isa Allah. tadi katanya. Iya, Yesus Isa Al-Masih, Nabi kedua empat Iya, bagi kami yang makanya meyakini begini, dalam pelan-pelan, Islam. pelan-pelan. Tenang dulu, Le. Iya, alright. Tenang, tarik napas dulu. Alright, Tarik napas, hembuskan. oke. Tarik napas lagi. Biasa produksi antar, jadi agak ngegas-ngegas Wah, dikit. iya, biasanya kan agak ngegas-ngegas. Tarik napas. Produksi antar biasa. Nah, oke. Jadi, tadi kan Lai bilang, Isa itu adalah Yesus. Nah, biar kita tidak asal klaim, biar kita tidak asal caplok, asal ngomong, coba saya mau tanya, Isa di dalam Al-Quran itu orang mana? Aku nggak mempelajari itu ya, tapi aku mempelajari dia itu nabi di keyakinan kami Islam, itu dia nabi kedua empat dan dia itu stafnya Allah bagi Tuhanku, bagi yang aku sembah. Oke? Oke, berarti hanya sekedar keyakinan saja gitu ya? Satu, dan Yesus juga menyuruh pengikutnya dan umatnya di pada zaman itu untuk menyembah Allah, oke? Yesus menyuruh umatnya menyembah Allah. Nah ini makanya tadi saya bilang. Dibelokkan sama si Paulus, sorry ya kalau aku salah ya, dibelokkan sama si Paulus, itu jangan menyembah Allah, katanya, sembahlah Yesus. Baik, sudah bisa kutanggapi? Alright. Silakan. Baik, jadi begini, kenapa pentingnya tadi saya tanya orang mana begitu? Karena begini, karena begini, kosakata Allah itu tidak pernah ada di dalam bahasa Indonesia asli, di dalam bahasa Cina asli, di dalam bahasa Jepang asli, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Yunani, nggak ada. Kosakata Allah itu hanya ditemukan dalam bahasa Arab. Makanya tadi saya tanya, Bang, itu sosok Isa orang mana? Kalau Isa itu orang Arab, ya pantaslah dia suruh sembah Allah seperti Muhammad. Karena di dalam Al-Quran lah ya, ketika saya baca Musa, Nuh, Daud, Isa, ini semua orang Arab semua ini. Karena mereka menyuruh menyembah Tuhannya orang Arab, namanya Allah. Itu versimu loh, jangan semua Bukan logikamu versiku, itu Le, kau versinya samakan. Al-Quran. Itu Saya bacakan. logikamu loh, Wak. Itu Saya bacakan logikamu, ya. Wak. Jangan kau samakan, Wak, semua orang dengan versimu loh, Wak. Kita kan beda keyakinan, tapi tidak untuk jadi saling perang. Justru karena Oke? kita beda keyakinan itulah, makanya saya buka versi kitabnya orang Islam. Di dalam kitabnya orang Islam, sosok Isa itu orang Arab. Makanya dia suruh sembah Tuhannya negeri Arab, namanya Allah. Dari mana kau bisa membilang itu? Baik, saya tampilkan ayat Qur'annya ya, saya tampilkan. Janganlah pakai cobalah di apa kalau knowledge scholar, pakailah knowledge scholar dulu yang Baik, nggak apa-apa, lihat terus santai, sama nggak apa-apa. gua. Kita tunjukkan Nah, ya. gitu loh. Aku juga bukan pintar-pintar kali, makanya kalau aku salah disalahkan, dibenarkan gitu. Jadi imanku semakin kuat. Karena aku Baik. mengimani Yesus itu nabiku di versiku, Baik. oke? Versiku ini. Iya, tapi bukan versi Islam ya. Kalau versinya lain nggak apa-apa, karena semua orang Aku bisa Islam, aja jadi ngomong versi pohon Islamku. pisang itu Tuhan pun nggak masalah. Namanya keyakinan. Baik ya, saya tampilkan ayatnya. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar kita tidak asal ngomong. Ya, ini ada di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Ya, perhatikan. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah. Kelihatan nih Al-Quran ini. Surat An-Naml ayat 91.
Makanya nabi-nabi yang sudah masuk ke Al-Quran sudah dicuci, sudah dirinso, sudah dimasukin mesin cuci jadi nabi Arab. Musa jadi orang Arab. Daud jadi orang Arab. Yesus jadi orang Arab. Semua nabi-nabi kalau sudah masuk Al-Quran udah dirinso jadi orang Arab. Makanya Bang saya bilang, salah satu kitab yang kalau kita membaca tanpa ada membaca historikalnya, kita gini loh, apakah sosok-sosok ini nih sosok-sosok yang pernah ada? Berarti kalau pernah ada, berarti dia hidup di bumi. Kalau hidup di bumi ada lokasinya. Kalau ada lokasinya ada bahasanya, ya kan? Nggak ada di dunia ini tempat yang nggak ada bahasanya. Kalau kita ke Samosir, bahasanya Batak, betul? Ya. Iya kan? Ya kan? Di dalam bahasa Batak asli nggak ada kata Allah, nggak ada. Cari kamus bahasa Batak asli, tidak pernah ada kata Allah di situ. Handphone Tapi pun di nggak ada. Al-Quran itu banyak beratus kata Allah di Al-Quran itu tertulis yang aku baca. Iya, justru makanya tadi saya bilang, kalau seandainya kita belajar sejarah, Yesus berbahasa Aram, Musa berbahasa Ibrani. Nggak pernah keluar kata Allah dari mulut mereka. Karena kata Allah itu hanya diucapkan oleh orang yang berbahasa Arab. Saya contohnya begini Bang, contoh begini. Adong masada margoar binsar isamosir katanya kan. Binsar berkata, beta hita menyembah Allah. Ini udah curiga ini. Ini binsar ini bukan asli Samosir ini bahasanya. Karena apa? Karena dari bahasanya itu dia sudah ngambil bahasa orang. Nah, sama seperti itu. Ya. Kalau kita mau betul-betul belajar sejarah, Musa tidak berbahasa Arab. Yesus tidak berbahasa Arab. Daud tidak berbahasa Arab. Bagaimana mereka menyuruh menyembah Tuhan bernama Allah? Itu versimu, itu logikamu, oke. Itu logika yang sehat, memang seperti itu. Iya, kita bebas berpendapat, bebas berpikir dan bebas berkeyakinan, oke. Itu versimu yang menguatkanmu. Oke. Sekarang aku bertanya ini ya. Aku boleh bertanya enggak? Silakan. Yesus itu menyuruh menyembah Allah. Yesus itu menyuruh sunat. Yesus itu melarang tidak minum alkohol. Oke. Waduh, nampaknya ini kebanyakan baca buku togel gitu. Aku curiga yang setiap baca ini setiap hari keluaran Hongkong, keluaran. Ini bahaya ini. Bukan, tapi kenapa ini banyaknya baca toto gelap ini. Begini Kenapa selalu dibelokkan sama Paulus? Oke, baik. Kenapa di mana ayatnya Yesus menyuruh menyembah Allah? Coba. Yesus itu Tuhanmu dengan baik, dengan dia punya hikmat yang hidayah yang baik, oke? Begini, Sinaga, gini loh, supaya kita kalau ngobrol itu ada dasarnya, kita kan harus pakai yang namanya dasar, betul? Tadi kan bilang, Yesus menyuruh menyembah Allah, betul? Di mana itu Yesus menyuruh menyembah Allah? Banyak di Alkitab aku baca, banyak di Coba silakan tunjuk tunjuk satu. Banyak, gua apakah? Aku belajar juga gara-gara aku dari sedikit mau belajar. Oke, biasanya aku cuek orangnya ya. Maksudku begini kalau kita berbicara harus ada dasarnya. Jangan asal bicara. Nanti ku bilang Muhammad main-mainan nyari kecebong gitu. Kan nggak bisa ku bilang begitu. Muhammad main-mainan di comberan nyari kecebong, nggak bisa. Dasarnya di mana kan gitu. Pertanyaan besarku ya. Pertanyaan besarku di tanda tanya juga ya. Mungkin nggak tahu rahasia umum juga ini kali ya. Itu si Paulus itu kayak membunuh Yesus? Paulus yang membunuh Yesus tidak. Oke, versimu. Tapi ya kalau aku salah ya disalahkan. Namanya aku belajar. Oke, kita sepakat ya. Di mana ada Paulus membunuh Yesus di mana? Dia berkhianat, oke? Contoh, coba tunjukkan dalilnya, dasarnya. Aku banyak baca-baca. Jadi gara-gara aku juga sedikit belajar gitu dari tadi yang bilang banyak-banyak terus. Nanti kalau kebanyakan nanti tumpah. Bukan. Jangan banyak-banyak terus
Aku santai Satu orangnya saja gitu dulu loh. coba tunjukkan. Makasih. Aku tuh santai-santai aja orangnya, nggak terlalu juga, nggak terlalu fanatik Iya, nggak juga, apa-apa, santai kok. Nggak apa-apa. Asik-asik Gini aja loh. gitu loh. Maksudku gini, supaya di kita itu berbobot, nanti lah itu bikin orang Islam tuh malu. Kenapa? Karena kalau Bukan, bicara ini yang aku tidak baca. ada Di sini dasarnya. banyak loh, di YouTube, di Google, di TikTok, semua. Sini banyak loh. Tapi itu rahasia umum dan aku tidak bisa menjudge kau untuk harus membilang apa yang aku mau. Oke, sepakat ya? Aku nggak mau ngejudge kau untuk sepakat untuk dengan pemikiranku. Gini. Adil ya? Begini, dasar orang Kristen itu bukan YouTube. Adil ya? Dasar orang Kristen itu Kita Bible. adil nih. Betul nggak? Iya, kita kan, ya aku kan nggak untuk harus memaksa kau menjawab dengan apa yang kupikirkan dan apa yang aku lihat dan aku dengar. Oke ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau itu aja aku cukup jawaban kau. Jawaban kau bilang tidak. Udah, aku udah nggak mau lebar lagi. Oke. Nah, Sekarang aku hanya kalau saya minta bertanya pendapat balik boleh kau. nggak? Boleh, silakan. Kalau aku tahu aku Baik. jawab. Kalau aku nggak tahu ya minta ajarin. Baik. Fair ya. Baik. Le, Oke. bagaimana kalau misalnya kita simpulkan bahwa Muhammad itu nabi yang mesum? Nabi yang mesum. Terus apalagi apanya selanjutannya? Kita bicara definisi mesum dulu gimana? Definisi mesum itu melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bukan itu definisi mesum. Masa menghubungkan? Definisi bukan mesum itu satu. Definisi mesum itu yang tidak halal. Bukan itu. Nih, kita buka Oke, kamus kasih tahu aku dulu. jawabannya. Mesum Iya, kasih tahu aku adalah, jawabannya. bentar Apa nih. itu mesum? Baik, mesum adalah kita harus pakai definisi, bukan asal-asal diskusi kita, oke? Makanya aku terima. Baik, Aku nggak fanatik kali, Wak. Baik. Sorry ya, aku bukan fanatik kali, Wak. baik. Apakah yang dimaksud dengan mesum? Ya, mesum, ya, istilah mesum berarti suci dari berbuat dosa atau terpelihara dari berbuat dosa. Kok malah mesum? Kok artinya maling? Sebentar. Bentar. Mana kau jawabnya? Udah Bentar, aku apakan ini. kau lanjutkan itu. Kau lanjutkan itu tadi kau baca. Sabar, KBBI ya. Nah, sabar terusnya aku terus dari tadi aku sabar menghadapi kau. Nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nih ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mesum adalah sifat terpelihara dari dosa atau kesalahan. Nah ini, oh ini masuk. Oh ini masuk, sabar. Kau jadi kayak mana? Aku mau belajar sama Pantesan, kau. kok malah jadi salah gini terus. sebentar. Kayak mana? Ini Tadi kau maksum. salah terus kau Nah, membaca. kalau Coba. salah kan saya ralat, Le. Sebentar. Iya, kayak mana ya kau? Jangan kau Mesum pakai imut-imut ketawa kau itu. adalah baik. Mesum adalah perbuatan tidak senonoh, tidak patut, cabul, cemar, dan lain Tidak sebagainya. halal Setuju? sama nggak itu? Tidak halal nggak? Berzina sama nggak yang aku ngomongin tadi itu? Ada sedikit benarnya nggak? Ya, itu bisa juga dalam kategori Oke, mesum. berarti harus kau iakan. Harus kau Baik. iakan dong. Baik. Oke. Sekarang begini. Sepakat ya? Oke, sepakat. Nah, Sekarang begini. oke. Kalau Lanjut kau ada cakap. perempuan dewasa, dia menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Saya tanya, apakah itu perbuatan mesum? Mesum dan itu tidak benar. Baik. Oke? Tahu nggak Anda bahwa Muhammad memerintahkan melakukan seperti itu? Itu versi siapa? Nah, Di mana apanya? Nah. mau aku kasih tunjuk ya. Tapi nanti Apa jangan ini? pencet tombol lari. Nah, Oh enggak. Stay cool lah kurangnya ge. Produksi antar baik. nih, Wak. baik. Mudah-mudahan nanti Laya tidak pencet tombol lari ya. Baik. Kita Oke, tampilkan alright. hadis-hadisnya. Kita tampilkan di layar supaya kita tidak asal bicara. Baik. Perhatikan ya. Ini hadis-hadis yang membuktikan bahwa Muhammad menyuruh melakukan perbuatan mesum. Ya, lihat. Nih. Kita ke hadis pertama, oke? Nih. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budak Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Salim telah balik
dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa di wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia sendiri, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia. Nih, Nggak usah pakai imut-imut ketawa terus lah. Baca-baca udah aja mulai lah. dia. Dengar kok apa yang kau cakap dengan apa. Jadi doubling. Tau nggak kau bahasa doubling? Oke, Mana yang baik. mau dengar, mana yang mau ketawa imutmu. Oke, jadi di sini Muhammad menyuruh menyusui nggak orang yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Di situ versi di situ. Keasliannya ada nggak gitu loh. Keaslian ada maksudnya? lagi nggak yang lain? Oke, kita Ada tampilkan lagi hadis nggak yang lain. versi yang lain gitu loh. Oke, kita kasih hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik, keluar masuk ke rumahmu, dan aku sendiri tidak menyukai ia masuk keluar rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedangkan pada Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah ia. Suruh nyusuin. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah dewasa keluar masuk rumah seorang perempuan yang suaminya tidak boleh, disusui. Betul. Iya, itu baca. Oke, sekarang di situ ini ya, mesum, dibaca. mesum atau tidak? Oke, itu mesum ku akui. Mesum, berarti Anda sudah mengakui Nabi Anda mesum? Nabi aku mesum Berat. kan dia bukan dia yang sudah. Bukan aku bukan ngelak, bukan dia yang melakukannya. Oke, sekarang saya tanya, berarti abang akui bahwa Nabi abang mesum? Enggak. Oh, gimana? Oke, ini mengajari perbuatan mesum nggak? Dia nggak ada di situ, tidak ada tertulis dia melakukan itu hal. Oke, tapi dia menyuruh orang melakukan perbuatan mesum. Apa benarkah itu atau apakah itu? Jadi hadis ini bohong, ini karangan saya. Iya, aku tidak meyakini hadis itu. Oh, tidak Tidak meyakini meyakini. Oke, kalau seandainya benar, gini, gini lah. Karena punya argumen sendiri kan Oke, boleh kan? sedikit. Abis itu gantian. Seandainya itu benar bahwa Muhammad menyuruh seorang wanita yang dewasa menyusui pria yang sudah dewasa tetapi bukan suaminya, jangan balik begini, hilang. Ngerokok, nanti kena pelanggaran Oke, kau. baik. Aku ngerokok. Baik. Sudah? Oke. Oke. Seandainya benar bahwa Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, apakah Anda setuju bahwa Muhammad menyuruh melakukan perbuatan mesum? Seandainya benar loh. Enggak setuju. Seandainya benar itu ini kita cerita seandainya ya, jangan pakai kau putar-putar lagi ya. Ini cerita seandainya ya, seandainya itu beda ya. Seandainya itu emang nggak boleh. Berarti mesum ya, kalau itu benar ya. Kalau ada Kalau kata itu kalau benar di situ berarti ya. mesum. Nah, kalau itu belum tentu, oke? Iya. Tetapi kalau itu benar berarti Anda akui bahwa itu perbuatan mesum, oke? Oke, kalau itu tapi kan kebenarannya kan belum tahu di mana. Oke. Kalau misalnya Pak Ustadz yang cerita percaya nggak? Tengok-tengok ustadznya juga, aku belum nggak bisa Oke, sembuh Ustadz Firanda menurut saya itu merepresentasikan Islam nggak? Kurang, bagiku kurang. Terus Ustadz siapa? Nggak ada, aku punya keyakinan kajianku sendiri gitu. Nah, ini. Ini namanya Islam golong sendiri. Kalau pakai ini punya ketawa loh. Kau tanya, aku jawab. Harusnya kau terima jawabanku seperti aku menerima jawaban kau, itu baru fair namanya. Artinya gini, aku sudah bisa bikin kesimpulan lah. Artinya Islam versi lain itu adalah Islam versi sendiri. Aku kan ada melebar kemana-mana, oke? Loh, Islam yang benar itu kan bukan apa kata lain, betul? Kitab membilangkan Paulus itu mengkhianati Yesus.
Nah, ini udah lompat kan kau jawab, lagi ke sana kau kian jawab, kemari. nggak habis sambung lagi kemana-mana bahasa kau. Ku terima jawaban kau. Jadi kau harus menerima jawabanku dong. Itu namanya fair. Oke, ketika saya ditanya, apakah Paulus membunuh Yesus, kan begitu tadi pertanyaanmu kan? Rahasia umumnya, oke? Rahasia Nggak umum. ada, saya Kepastiannya, bilang. aku tidak bilang kepastiannya, rahasia umumnya. Iya, Dari awal ketika aku juga ketika menggunakan ada rahasia orang awalnya. menuduh, maka Nah, beban rahasia umum. pembuktian itu ada pada dirinya, betul nggak? Iya, tapi kan aku Nah. kan mengiyakan bahasamu. Aku nggak mau ngejas kau gitu loh. Aku cukup minta Saya pendapat tanya kau. di mana dalilnya bahwa Paulus membunuh Yesus. Aku nggak butuh dalil apapun. Aku cuma jawaban kau yang aku tanyakan sebagai kau ketua online TikTok. Sulit. Nggak bisa kau bilang sulit. Jawaban kau itu ku terima. Jadi kau harus menerima jawabanku. Itu baru namanya fair. Oke? Oke, tapi intinya seandainya betul hadis itu demikian, maka saya setuju. Anda setuju Seandainya bahwa itu ada versi. Seandainya itu belum tentu 100%. Iya, Alright? makanya aku bilang Boy, seandainya kan. seandainya berarti kan belum Oke, tentu. Belum andai pasti kata, dong. andai kata juga benar. belum pasti. Andai Iya, kata iya dan tahu lah. seandainya Jangan bagaimana, diulang-ulang. Artinya apakah, namanya seandainya itu kan belum tentu. seandainya itu belum pasti. Iya. Seperti Tapi, aku bilang rahasia oke. umum. Aku tidak Seandainya menghujat itu Paulus. benar. Oke. Seandainya itu benar, maka Anda pun menyimpulkan bahwa Muhammad menyuruh melakukan perbuatan mesum. Seandainya ya, seandainya itu belum pasti. Tapi kalau seandainya dan kejadian itu benar-benar diakui semua orang di dunia ini, aku bilang itu salah. Dengar tuh Muslim tuh. Ya tuh. Ya, iya, salah. seandainya kalau memang benar versi kau banyak pengkhianat di dunia ini seperti Paulus mengkhianati Yesus. Itu kan rahasia umum. Dalilnya Oke, di mana seandainya. Paulus mengkhianati Yesus? Ya, iya banyak yang aku baca di kitab, di mana di TikTok, di searching di Google, di mana di YouTube segala macam, tetek bengen tuh belau. Banyak seperti itu. Tapi kan aku tidak mengejas jawaban kau, harus kau memaksa versi kau sendiri gitu loh. Kita fair. Baik. Jadi kau harus terima versiku. Baik. Oke, boy? Pertama begini, pertama yang Anda katakan itu semuanya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada orang Kristen yang mengiyakan, dan tidak ada satupun literatur yang dalil segala menunjukkan. macam. Aku hanya bilang rahasia umum dan aku tidak Ya, bilang kalau rahasia kejadian umum itu kan kita nyatanya nggak dan tahu tidak itu pakai namanya apa seandainya. kan. Aku Nanti hanya pohon pisang menanya pun nanti kau. jadi Dan kau bilang jadi enggak, Tuhan pun oke? nggak masalah. Nanti namanya rahasia umum. Nih ya, kita Iya, tapi kita aku sekali lagi aku putarkan sepakati sama dulu. kau ya, Le. Aku Oke. meyakini Yesus itu di agamaku. Kita Dan aku putarkan sayang dulu sama ya. Yesus. Bagaimana Oke. teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan nggak balik perlu yang YouTube sudah kau. besar Kau akan terima menjadi mahram versiku. susuan sesuai hadis Berarti aku terima Salim Maula versi kau. Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, radhiyallahu ta'ala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, Kau selalu pakai HP, boleh selalu kalau ada pakai kondisi HP. yang mendesak. Aku tahu kau banyak uang kau pakai HP kau berpuluh-puluh. Jangan kau pakai Hadisnya Aku ada juga kan? punya HP walaupun jelek-jelek HP ku ya. Aku bisa membilang banyak di sini di data rahasia umum ya. Si Paulus mengkhianati, si Paulus Ya, berfitnah, tunjuk satu. si Paulus Tunjuk satu coba. menghasut, ya kan? Tunjuk Nah, satu. Oke, alright. Aku nggak mau mengejas kalian karena aku bukan fanatik kali, Wak. Tunjuk Oke. satu dulu. Aku cuma butuh jawaban kau sudah selesai. Tunjuk satu dulu coba. Dan dia katanya melihat Yesus dari mana? Yesus, aku sangat sayang sama Yesus karena di Islamku aku meyakini dia nabiku. Di Alright? mana Yesus dalam Ini Islam? versiku. Coba. Ini versiku. Oke, di Dan mana si Yesus Paulus dalam tuh Islam? bertobat, tau kau. Jadi jangan kau selalu pakai HP. Aku tahu kau banyak uang kau, HP kau banyak, tapi nggak usah pakai HP. Oh, ini. Nih, coba kelihatan ini di kamera ini. Kelihatan di kamera. Iya. Ini HP ini harganya cuma 700.000 ini. Iya, apapun itulah, apapun itu. Ini Aku 700.000 ini harganya. Android. Dan satu lagi, Le, aku nggak mau ngejas kalian ya, karena aku bukan fanatik. Lah beli togel sehari bisa 700.000. Wah.
Alhamdulillah aku sudah tobat, Le. Ya pantesan lah nggak punya HP, orang duitnya gue beli togel. Alhamdulillah aku sudah tobat. Jadi aku sudah bersih. Nah, Tidak ada kelihatan kok, lagi. Le. Oke? Dari cara Le menghisap rokok itu, dari tingkah pola Le ini kelihatan. Iya, aku begudung banget dulunya, Le. Oh, Iya. berlebih aja lah aku Dan sampai dulunya. sekarang masih. Parah. Tapi tidak semua orang stuck di situ tempat. Ada perubahan dalam hidup. Alright? Ya, Semangat. masalahnya begini, tidak berubahnya di mana? Dan bukan Islam Satu, aja yang banyak melanggar ketika aturan ku Tuhan. minta supaya ditunjukkan Oke. dalil, tidak mau menunjukkan dalil. Itu Ini kan ya, salah betul. satu sifat-sifat yang belum berubah. Harusnya kalau ditunjukkan dalil, tunjukkan. Buka begini, ini, gitu. Ikut Yesus. Ya, pengakuan mereka ya. Kita ulang ya. Mengatakan bukan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Paulus bertanya dengan sincere, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Nah, ini pertanyaan jujur ya. Waktu saudara jadi Kristen, pernahkah saudara dan saya tanya, apakah yang harus aku perbuat? Seringkali kita tanyanya, apa yang bisa Tuhan kasih sama saya? Saya sekarang jadi Kristen Tuhan. Dulu saya sembahyang yang lain. Sekarang saya jadi Kristen. Jadi Kristen Tuhan bisa kasih apa sama saya? Tapi Paulus mengatakan di dalam pasal 22 ayat 10, dia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Lalu Tuhan kasih tahu dia apa yang harus dia perbuat. Dan setelah itu Paulus, dia segera taat kepada perintah itu. Harus taat sama perintah Yesus. Aku setuju. Betul. Karena aku sayang sama Yesus. Karena di Islamku dia itu nabiku dan aku meyakini dia di hari Kalau kiamat. abang taat dia yang sama diutus Allah Yesus, untuk mematikan oke, baik. Dajjal. Kita Oke. turutin mereka, kita turutin. Nah, Oke, kalau orang taat kepada Yesus, Bang, yang orang lakukan itu adalah hidup baru, berubah, mengasihi sesamanya manusia. Betul? iya dong harus. Baik. Sekarang masalahnya yang umat muslim lakukan tidak demikian. Yang umat muslim Apakah lakukan, semua umat Kristen nih, itu sempurna di matamu? Di versimu? gini, baik. Pelan-pelan. Satu-satu, Bang, satu-satu. Iya. Ketika Kita orang jangan terlalu taat gini loh, kepada Le, sini loh, Le. Yesus, Kita jangan maka terlalu orang mengejudge tersebut orang juga, Le. Nggak boleh juga. Karena kan Yesus kan mengajarkan jangan apain orang, sakitin orang kan. betul. Beda Oke, dengan kan? ajaran Benar, kan? Muhammad. Jangan aku bilang jangan mengejek. Kita versi kasih sayang loh. Loh, Saling menyayangi. masalahnya Ben. Le, Jangan kalau Le jangan mengikutin selalu ajaran memutarkan, gitu loh, Muhammad, Le. Jangan setiap aku kadang suka lihat suka channel kau tuh suka, tapi kau tuh jangan terlalu ngejas orang juga gitu loh. Nggak ada di masalahnya ajaran yang Yesus kukatakan itu di ajaran Yesus fakta. tidak ada Memang mengejas pahit. orang. Memang Oke. pahit yang kukatakan masalahnya fakta. Iya, tapi jangan kau terlalu. Aku mengakui, tapi itu kan 50-50 di dunia ini, oke? Oke. Antara menghina dan menghina. Oke. Antara menghina Apa dan menghina yang itu harus 50-50. Oke, begini Le. Le Oke. kan mengaku-ngaku mengikuti Yesus. Sayang Karena aku kepada meyakini Yesus, betul. nabiku di versi Islam. Dia itu stafnya Allahku, Oke. utusannya. Oke? Baik. Itu versiku, Kalau jangan Lai, kau bantah. Kalau Lai mengasihi Yesus, pertama satu aja. Nggak mungkin Lai begini. Nggak mungkin. Adakah di dalam Mustahil itu. Di dalam Al-Quran enggak adakah di dalam Alkitab di dalam Al-Quran melarang merokok? Nih, itu pertama. Kita nggak usah bahas itu. Yang kedua. Kalau Lai Le, mengasihi agak- Yesus, nanti aja kita, Le, jangan pastilah tegang-tegang Lai kali, Le. itu akan Jangan mengasihi tegang-tegang sesama. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, jangan membalasnya. Jangan membalas Iya. kejahatan dengan kejahatan. Setuju. Setuju. Oke. Tapi kalau Lai ikut Muhammad, apa yang harus Lai lakukan ketika berjumpa dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Apa yang dilakukan? Oh, harus kalian desak mereka ke jalan yang sempit. Tapi kan itu termasuk apanya juga individual seseorang. Maukah dia? Kok itu perintahnya Muhammad. Kalau nggak mau lakukan berarti Tapi membantah maukah yang durhaka kepada dianjurkan? Muhammad. Maukah dia? Ya kalau dia nggak mau, kita nggak mau. Tidak ada paksaan di dalam Islam ini. Saya gini, Le. Saya tahu Lai itu sekarang itu berada dalam kebimbangan yang nyata. Kalau Lai Kebimbangan menjadi apa? pengikut Enggak. Muhammad, inilah yang harus Lai lakukan. Nih, saya balik dulu kamera saya ya. Ini orang yang sangat cintanya kepada Muhammad nih. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Lihat ya. Udah? Apa yang dilakukan umat muslim? Kapan Lai mau ikutan kayak gitu?
Kalau aku apa? Sudah ada niat Kalau Lek lagi- berangkat ke Arab main lempar-lempar batu? Enggak ada niatku. Berarti tidak Nggak usah mengikuti mengaku. sunnah Rasul. Iya, sudah Rasul itu wajib atau enggak? Loh, menurut Al-Quran, jikalau Tapi tidak Anda diwajibkan dipanggil sunnah Rasul oleh itu sunnah, Muhammad, itu sama keluarga maka sunnah itu. kalian tidak boleh punya jawaban lain selain patuh dan taat. Nih, kubacakan ayatnya. Surat Sunnah itu kok An-Nur paham, ayat itu sunnah dan wajib itu 51. paham kalau Nih. sunnah dan wajib itu. Nih. Surat An-Nur ayat 51 apa dikatakan di sini? Perhatikan ya. Nih. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapannya kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Tapi kalau ada Muhammad kata sudah menyeru, pertama di situ, hai ada kata Fajar pertama Sinaga, Nabi Muhammad itu menyuruh. kumpulinlah duitmu, kasihlah sama orang Arab. Berangkat, Le. Hai Fajar Sinaga, ngantrilah 30 tahun untuk naik haji, berangkat. Itu keyakinanku sama keyakinan kau ke Yerusalem. Gak oke? ada, kami ke Yerusalem gak ada. Jangan. Di mana kau di Yesus versinya. Kalau menyuruh kita punya orang, duit, ya, it's okay. berangkatlah Kalau kamu nggak ke punya duit, ya Yerusalem. tantangan selera. Gak ada. Sama dengan kota suci kau. Jadi Gak sama ada, dengan kami kota gak punya suci. kota Jadi suci. Gak punya. Jangan. Tapi kan di sana Gak mereka ada, tuh. kami gak ada begitu. Kota suci kami itu Yerusalem itu yang udah baru, orang bukan pada Yerusalem semua. sana. Yerusalem sana Selalu kalau Anda pernah ke sana, membantah di sana itu banyak yang suka sama kau. banyak dugem. Itu yang suka sama kau. Nah, versi kau di itu aja komen. Dengar lah ya, Terus, kalau racing sekarang terus Le kau pergi ke buka-buka. Yerusalem, di Yerusalem tuh banyak dugem di sana. Tapi di situ kota suci umat Kristiani, oke? Kita sepakat dulu lah. Lo di Arab mau lihat Ale di Arab, mau lihat Jangan kau pakai kau selalu pakai diskotik di Arab, mau lihat. Apanya kau cakap? Aku yang buta, Nih, buta nekat wawasan yang aja. nyata Kosong. dia. Kosong apa? Bukan nekat yang nyata. Jangan kau bawa versi kau terus. Makanya Jangan kau aku bilang memaksakan tadi apa dari keyakinanmu awal. gitu loh. Kalau misalnya mengikut Yesus, nggak ada di situ. Pergilah kau ke Yerusalem sana, nggak ada. Dan tolong jangan berbicara itu jangan pakai imut ketawa, Le. Ada Kalau SOP kita. kalau di Gaya Muslim lawan kalian bicara kita. disuruh ke sana. Oke? Nah, ketika jangan nanti kau- kalian ke sana, Pakai itu darah akan ya. mendatangkan banyak fulus bagi pemerintah Arab Saudi. Terus Apa ke Yerusalem fulusnya? sana nggak Satu, mendapatkan devisa yang bayar banyak. visa, udah Iya, duit. Kembalikan ke kau. Kalau ke Dua, Yerusalem nggak dapat bayar kembali hotel ke di sana duit lagi. Bayar itulah, semua itu itu. selalu. Kalau kembalikan ke Habis kita, duit. kalau kita wisata ibadah ke sama kan Orang wisata Arab mereka. sama versinya. Wisata ibadah kan juga wisata ibadah sama jangan kau ketawa. Kami Jadi nggak di atas langit itu nggak ada di langit, situ. Le, gitu loh. Disuruh Ya, di atas langit wajib itu ada aja. langit. Jangan kau bawa versi kau terus kau desak orang. Aku Oke, kadang-kadang di setuju. mana ada versinya wajib Nah, jadi datang jangan ke kau selalu Yerusalem mendesak orang wajib dengan- mana nggak ada. Dengan apa kau gitu loh. Oke. Aku aja kan nggak mendesak kau jawab. Oke, kau bilang Paulus tidak berkhianat. Paulus tidak membantai Yesus. Ya Cukup, aku justru tidak saya minta memperpanjang. dalilnya kenapa pertanyaan iya kan itu banyak, muncul. rahasia umum itu Yang banyak. malah Dan yang malah banyak Le juga putarkan rahasia malah yang umum lain. bahwa rahasia umum juga banyak. Paulus itu nabi palsu, rasul Oke lah, palsu. Tapi kan aku satulah nggak pesan tegas saya kau. Le ya. Satu pesan saya. Nah. Intinya satu, belajarlah agama Islam. Nanti Bukan setelah Anda menjadi- dalami, kau terlalu mendesak pasti apa nanti kau Le itu telepon salah. saya. Le, dulu saya ngotot sama Le. Dulu saya ngotot. Sekarang saya udah nggak percaya lagi agama Islam. Itulah yang akan terjadi ketika nanti Le memperdalam agama Islam. Oke, seperti itu dia. Selamat malam. Oke. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sama-sama. Thank you so much. Horas. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Kita bertemu dengan muslim yang nekat, yang nyata, yang kalau ngomong tidak ada dalilnya. Yang kalau ditunjukkan dalilnya juga masih membantah. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Nah, ini saya rasa bukan kalian yang nonton saya ini. Saya rasa saya yang nonton kalian ini. Kayaknya pada dulu. Ya, begitu teman-teman ya. Teman-teman juga ya, kalau kalian memang benar-benar Kristen yang sejati, kalau kalian benar-benar
mengikuti ajaran Yesus ya. Pertama, satu, kalau ada orang jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang seperti tadi lah, fitnah apa segala macam, nggak perlu dibalas fitnah, tapi balas dengan jawaban, balas dengan counter dengan fakta-fakta tentang apa yang mereka fitnahkan kepada kita, ya kan? Ketika mereka memfitnahkan bahwa Yesus begini dan begitu, jawab. Kemudian balik. Yang begini dan begitu ya itu. Gitu. Jawabnya dengan seperti itu teman-teman. Gak perlu harus marah-marah. Apalagi ngamuk-ngamuk, kejang, kesetan ya sama dengan. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ini sudah 1:30 malam ya teman-teman ya. Teman-teman juga nampaknya udah pada tidur. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya, istirahat dulu. Besok-besok kita lanjut lagi dengan tema-tema yang baru. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, sekali lagi saya ucapkan makasih banyak. Teman-teman ya, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet ya. Kita mau jadikan sebagai satu wadah untuk mengudara, memancar ya stasiun acara Edis TV seperti ini ya. Karena kita ini perlu tempatnya itu teman-teman untuk jangka panjangnya. Karena kita lihat yang dari muslim-muslim ini belum ada indikasi-indikasi berhenti. Ya, mereka masih terus-menerus membahas-bahas iman kita. Kita masih terus-menerus juga menjawab mereka dan mengcounter mereka. Untuk itulah kita perlu tempat untuk